Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi filsafat pendidikan Islam, yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama sebelum kita melangkah jauh tentang tujuan pendidikan Islam, maka kita harus cari tahu dulu pengertian daripada tujuan itu sendiri. Nah, di dalam bahasa Arab terdapat sejumlah istilah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, antara lain an-niyat, al-iradah, al-gardu, al-qasdu, al-hadaf, dan al-ghayah. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal atau purpose atau objektif atau aim. Nah, secara terminologi, tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan itu selesai dilakukan. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita keluar rumah, kemudian melakukan suatu perjalanan, maka di mana tempat yang menjadi akhir perjalanan kita, maka disitulah yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau akhir perjalanan kita adalah kampus, berarti tujuan dari kita keluar rumah kemudian melakukan suatu perjalanan adalah ke kampus. Nah, itu sedikit daripada pengertian tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus cari tahu dulu pengertian pendidikan. Nah, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan di sini adalah pendidikan Islam ya. Ya, dalam bahasa Arab pendidikan disebut dengan tarbiyah yang berasal dari kata roba yarbu atau roba yurabbi yang berarti bertambah dan bertumbuh, memperbaiki, menuntun, menjaga, dan memelihara. Nah, menurut Abdurrahman Albani, dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa pendidikan itu memiliki 4 unsur. Nah, yang pertama itu adalah menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa salah satu fitrah manusia adalah bertuhan, menuhankan sesuatu, mengagungkan sesuatu yang dianggapnya itu memiliki suatu kekuatan, keagungan, memiliki sesuatu yang hebat. Tidak ada manusia yang tak bertuhan di bumi ini, pasti bertuhan. Sekalipun mereka itu mengaku tak bertuhan atau yang sering kita kenal dengan istilah ateis ya. Nah, pasti ada sesuatu yang mereka itu agungkan. Entah itu akalnya, entah itu benda-benda tertentu yang mereka anggap tuh memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah, diadakannya pendidikan tersebut agar fitrah manusia itu, ya kan, yang menuhankan sesuatu itu terjaga dan terpelihara yang sedari dulu ada bahkan sebelum manusia tersebut dilahirkan, yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an ya, surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada manusia ya kan, maksudnya itu sebelum jadi manusia kan, ketika berada dalam kandungan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bertanya kepada manusia, "Alastu birabbikum?" Allah katakan kepada manusia, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian manusia itu pun menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Kami telah menjadi saksi akan hal itu bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, itulah sedikit daripada unsur yang pertama, yaitu menjaga memelihara fitrah anak menjelang balik. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi manusia itu sangat banyak ya kan. Ada yang potensi sebagai guru, berpotensi sebagai dokter, berpotensi sebagai tentara dan lain sebagainya. Nah, tujuan daripada diadakannya pendidikan Islam tersebut agar seluruh potensi-potensi yang ada itu bisa termasuki nilai-nilai keislaman. Contoh, seorang dokter ya kan, maka mereka itu bekerja dengan profesinya tersebut, dengan potensinya tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti tidak pilih kasih ketika mengobati ya kan, atau hanya mengobati sesuai dengan uh, budgetnya atau sesuai dengan dana yang ada. Nah, karena seperti itu adalah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam
Islam. Nah, itu unsur yang kedua. Kemudian unsur yang ketiga adalah mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Nah, yang jadi dokter pantas untuk jadi dokter bukannya sekedar gelarnya doang ya kan, tapi juga pantas menyandang gelar sebagai dokter ya kan. Nah, yang sebagai guru juga layak dinobatkan sebagai guru, bukan sekedar uh, titel doang, bukan hanya sekedar profesi doang, tapi memang benar-benar mereka itu layak menyandang gelar tersebut. Nah, kemudian unsur yang keempat itu adalah seluruh proses ini harus dilakukan secara bertahap. Nah, demikian unsur pendidikan menurut Abdurrahman Al-Bani. Nah, kemudian ada dasar tujuan pendidikan Islam. Nah, dasar tujuan pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya akan memancar ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya telah diyakini kebenaran dan keabsahannya. Nah, di antara dasar-dasar tujuan pendidikan Islam itu adalah yang pertama dan yang paling utama pasti adalah Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya kan, tentang kebenarannya, tentang keabsahannya, ya kan. Seluruh seluruh apa yang ada dalam Al-Quran adalah suatu yang benar, suatu yang sah ya kan, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah yang maksudnya adalah bisa dikatakan sebagai apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, dan ketetapan-ketetapan yang Rasulullah tetapkan, ya kan? Atau bisa juga sebagai bisa juga kita memahaminya as-sunnah itu suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu juga menjadi acuan atau rujukan sebagai dasar tujuan pendidikan Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad adalah suatu penggalian sumber hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Ya kan? Seorang mujtahid di mana memecahkan suatu masalah yang masalah-masalah tersebut itu belum ada atau belum dibahas secara rinci di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka diadakan suatu ijtihad ya kan oleh seorang mujtahid. Namun ijtihad ini tidak keluar daripada kaidah-kaidah ataupun ketetapan-ketetapan yang ada daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap yang menjadi sumber utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu dasar tujuan pendidikan Islam. Kemudian tahapan tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tujuan akhir. Pada dasarnya tujuan ini tuh sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah di bumi dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian tahapan yang kedua adalah tujuan umum. Apa sih itu maksudnya? Nah, tujuan ini berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya itu dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik, sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Nah, kemudian tahapan terakhir adalah tujuan khusus. Nah, tujuan ini tuh bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan. Nah, selama masih berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir dan umum. Nah, kemudian tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Nah, tujuan pendidikan Islam berdasarkan hasil rumusan peserta Kongres Pendidikan Islam Sedunia kedua adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera.
Oleh karena itu, pendidikan itu harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmania, keilmiahannya, bahasanya, baik secara individual maupun kelompok. Nah, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan ke arah penyempurnaan hidup. Nah, menurut Omar Muhammad Atomi Asy-Syaibani, tujuan pendidikan Islam memiliki 4 ciri pokok. Nah, yang pertama adalah sifat yang bercorak agama dan akhlak. Kemudian ciri yang kedua adalah sifat kemenyeluruhan yang mencakup segala aspek pribadi pelajar atau subjek didik dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat. Kemudian ciri pokok yang ketiga adalah sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat realistik dan dapat dilaksanakan. Penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan. Nah, menurut Dr. Muhammad Atiyah Al-Arabashi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah, yaitu yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Nah, artinya adalah ketika kita sudah belajar berbagai macam ilmu, berbagai macam bidang ilmu, ya kan, mulai dari akidahnya, kemudian masalah fikihnya. Nah, dari berbagai macam yang telah kita pelajari itu, tujuan semua itu, goalnya itu adalah memiliki akhlak yang baik. Ya kan? Kita dididik dengan akidah yang benar, dididik dengan sikap yang benar, dididik dengan pendidikan fikih yang benar. Maka tujuan dari semua pendidikan itu adalah agar terciptanya akhlak yang baik, baik akhlak sesama manusia maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir Al-Jalalain, ya kan, tujuan daripada kehidupan ini tuh hanya ada dua. Pertama itu adalah at-ta'dhimu lillah. Kemudian yang kedua adalah asy-syafaqatu lil khalqi. Maksudnya apa? Tujuan hidup itu pertama itu hanya ada dua. Pertama at-ta'dhimu lillah, maksudnya adalah kita itu hanya hidup ini itu hanya untuk mengagungkan Allah. Cara mengagungkan Allah seperti apa? Dengan cara beribadah, ya kan, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu adalah bentuk daripada at-ta'dhimu lillah, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bentuk dari asy-syafaqatu lil khalq itu apa? Yaitu berkasih sayang sesama makhluk. Ada yang susah kita bantu, ada yang butuh pertolongan kita kasih pertolongan, ya kan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesempatan kita, ya kan. Nah, itu bentuk daripada asy-syafaqatu lil khalqi. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai ialah pertama, kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kesempatan manusia yang puncaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian menurut Abdurrahman Shalih Abdullah mengatakan dalam bukunya Educational Theory A Quranic Outlook bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada empat. Pertama itu adalah tujuan pendidikan jasmani. Yang kedua adalah tujuan pendidikan rohani. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tujuan pendidikan akal, dan yang keempat tujuan sosial. Nah, sedangkan menurut Atiyah Al-Abrashi, ada 5 tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam. Yang pertama adalah membentuk akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat. Dan yang ketiga persiapan untuk mencari rizki. Yang keempat menumbuhkan semangat ilmiah. Dan yang terakhir menyiapkan profesionalisme subjek didik. Nah, dari kesemuanya itu maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah yang pertama
mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam segi jasmania, rohania, emosional, maupun intelektual. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba dan khalifah Allah yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah mampu bersikap mandiri, menyesuaikan diri, dan memenuhi tuntutan hidup dan tantangan zaman. Demikian yang bisa saya presentasikan daripada materi tujuan pendidikan Islam, mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.